warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Dayanti akan menjelaskan tentang teori faktorial analitik, Raymond Binar Kettle dan juga Hans D. Essen. Dia mempunyai keyakinan dasar bahwa kepribadian banyak sekali dimensi yang dapat diukur, dan teknik statistik analisis faktor dapat dipakai sebagai sarana untuk mengisolasi variabel-variabel kepribadian itu. Nah, jadi di sini misalnya seorang pakar kepribadian akan meneliti hipotesa yang menyatakan bahwa manusia itu mempunyai 30 macam trait di dalam dirinya. Nah, jadi di sini dibuatlah alat ukur untuk mengungkap besaran-besaran trait itu di dalam diri seseorang. Nah, jadi di sini masalahnya adalah apakah 30 trait itu saling terpisah atau ada 2 trait atau lebih yang saling berhubungan dan dapat dipandang sebagai satu trait saja, teman-teman. Nah, jadi di sini pengertian dari faktor analisis yaitu merupakan prosedur untuk menganalisis seperangkat korelasi antara berbagai skor hasil pengukuran dengan tujuan memperoleh jumlah trait yang lebih sederhana. Nah, untuk kemudian diinterpretasi sebagai struktur dasar dari kepribadian itu sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang statistik. Yang pertama itu, pada umumnya para pakar kepribadian membangun teori dengan mengemukakan proposisi-proposisi yang kemudian secara deduktif dibuat hipotesis-hipotesis untuk diuji. Nah, jadi di sini Kettle memakai pendekatan yang berbeda, teman-teman, yaitu dengan memanfaatkan statistik itu secara optimal. Nah, jadi di sini Kettle tidak berangkat dari proposisi, tetapi Kettle berangkat dari pengamatan eksperimen untuk kemudian disimpulkan secara induktif, teman-teman. Jadi di sini Kettle muncul alternatif pemikiran yang baru, teman-teman. Mulai dari proses dimulai dengan melakukan eksperimen dan pengamatan. Jadi Kettle memakai pendekatan induktif, hipotetik, deduktif, yaitu menurutnya kepribadian itu sangat kompleks sehingga eksperimen harus selalu bersifat multivariat, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan membahas yang kedua itu yaitu struktur trait, teman-teman. Nah, jadi di sini dalam kategori trait, kita menolak pendapat Alford bahwa trait itu memiliki coupling eksistensi di sistem neurofisik, yaitu menurut Kettle, trait ini merupakan konstruk hipotetik atau imajiner sebagai kesimpulan dari pengamatan objektif terhadap tingkah laku, teman-teman. Ini sama sekali tidak mengajarkan makna penting trait. Bahkan menurut Kettle ini, trait itu adalah elemen dasar dari kepribadian yang berperan vital dalam meramalkan tingkah laku, teman-teman. Ini menurut Kettle, kepribadian adalah struktur kompleks dari trait yang tersusun dalam berbagai kategori yang memungkinkan prediksi tingkah laku seseorang dalam situasi tertentu, teman-teman, yaitu yang mencakup seluruh tingkah laku, baik yang konkret maupun yang abstrak kesimpulan. Nah, jadi di sini dapat diklasifikasi dengan memakai tiga kategori, teman-teman, yaitu yang pertama itu ada kategori pemilikan, yang kedua itu ada kategori kedalaman, dan yang ketiga itu ada kategori modalitas ekspresi. Nah, jadi di sini kategori kepemilikan itu terbagi lagi menjadi dua, teman-teman, yaitu trait umum dan yang kedua itu ada trait khusus. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang kategori kepemilikan. Yang pertama yaitu trait umum. Nah, jadi di sini trait umum itu adalah trait yang dimiliki oleh semua orang dalam tingkatan tertentu. Nah, jadi misalnya intelijensi, introversi, dan suka berteman. Nah, jadi yang kedua ini yaitu trait khusus, yang merupakan trait yang dimiliki satu orang saja. Nah, di sini atau bisa juga dimiliki oleh beberapa orang dengan kombinasi antar trait yang berbeda. Sifat unik ini terutama berhubungan dengan interest dan attitude. Nah, jadi yang saya akan menjelaskan yang kedua itu yaitu kategori kedalaman. Nah, jadi kategori kedalaman ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada trait kepermukaan, yaitu sifat yang merupakan sifat yang tampak
yang menjadi tema umum dari beberapa tingkah laku. Misalnya di sini ada remaja yang lincah, menyenangkan orang lain dan merencanakan kegiatan yang menarik. Mungkin dapat dikatakan memiliki trait permukaan yang periang, yaitu misalnya dia ceria, menyenangkan dalam bergaul sesama temannya. Nah, jadi di sini yang kedua ini ada trait sumber, yaitu yang merupakan elemen-elemen dasar yang menjelaskan tingkah laku teman-teman. Jadi sifat ini tidak dapat disimpulkan langsung dari amatan tingkah laku dan hanya dapat diidentifikasi memakai analisis faktor teman. Dan yang selanjutnya yang ketiga ini ada kategori modalitas ekspresi. Nah, dalam kategori ini terbagi lagi tiga, yaitu yang pertama trait kemampuan yang merupakan menentukan keefektifan seseorang dalam usaha mencapai tujuan. Nah, di sini contohnya itu misalnya kecerdasan teman-teman. Dan jadi di sini yang kedua ini ada trait temperamen teman-teman. Jadi trait ini merupakan gaya atau irama tingkah laku. Nah, contohnya di sini misalnya ketenangan atau kegugupan, keberanian, santai, dan mudah terangsang. Dan yang ketiga ini yaitu ada trait dinamik teman-teman. Ini berarti motivasi atau kekuatan pendorong tingkah laku, yaitu contohnya misalnya dorongan, urgensi, dan ambisi menguasai sesuatu. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Dinamika trait. Dalam pembahasan mengenai struktur trait, dinamika trait muncul sebagai salah satu klasifikasi trait. Bahasan mengenai dinamika trait sebagai motivasi secara fisik, menganalisis asal-muasal pergerakan trait dan saling hubungan subbiasi antara sikap, sentimen, dan sifat keturunan. Perkembangan kepribadian meliputi tahap perkembangan, keturunan, kecemasan, dan belajar. Tahap perkembangan, tahap bayi, infansi 0-6 tahun. Tahap anak, childhood 6-14 tahun. Tahap adolescent 14-23 tahun. Tahap kemasakan 23-50 tahun. Tahap usia pertengahan 50, 60, atau 70 tahun. Tahap tua 60 atau 70 sampai mati. Keturunan dan lingkungan. Ada banyak peranata sosial yang dapat berperan sebagai sumber pembentukan kepribadian. Yang paling penting ialah keluarga. Peranata sosial lainnya antara lain pekerjaan, sekolah, kelompok sebaya, agama, partai politik, dan suku bangsa. Peranata itu mempengaruhi kepribadian melalui salah satu dari tiga cara berikut. Yang pertama, pembentukan karakter yang disengaja. Yang kedua, faktor situasi dan ekologi. Dan yang ketiga, akibat pola tingkah laku yang terbentuk dari cara pertama dan kedua. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya akan melanjutkan kecemasan. Kettle menekankan pentingnya kecemasan sebagai aspek kepribadian karena bahaya dampaknya terhadap fungsi fisik dan mental. Menurutnya, kecemasan itu bisa merupakan suatu keadaan sekaligus sifat dari kepribadian. Orang dapat mengalami berbagai tingkat kecemasan sebagai dampak keadaan yang mengancam atau menekan. Orang itu dalam keadaan cemas. Di sisi lain, ada orang yang terus-menerus kronis cemas, yang berarti cemas itu menjadi bagian atau faktor dari kepribadiannya. Selanjutnya, belajar. Menurut Kettle, ada 3 jenis belajar untuk tujuan pengembangan kepribadian. Yang pertama, conditioning klasik atau asosiasi sederhana dari kognisi yang simultan. Yang kedua, conditioning instrumental atau asosiasi berbagai kegiatan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, belajar terintegrasi atau model instrumental conditioning yang canggih. Selanjutnya, aplikasi. Aplikasi ini terbagi 5 bagian. Yang pertama, asesmen kepribadian, dan yang kedua, teori abnormalitas, dan yang ketiga, neurosis, yang keempat, psikosis, dan yang kelima adalah psikoterapi.
Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil ialah, jadi teori faktorial analitik ini menurut Raymond mengatakan bahwa faktor analisis adalah prosedur untuk menganalisis korelasi antara berbagai skor hasil pengukuran dengan tujuan untuk memperoleh jumlah trait yang lebih sederhana dan kemudian diinterpretasikan sebagai struktur dasar dari kepribadian itu, yang terdiri dari proses mengukur statistik dengan berbagai struktur trait, dinamika trait, dan perkembangan kepribadian dalam memahami tingkah laku serta kepribadian seseorang.